Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7, 8, dan 9. Sekolah kami terletak di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sekolah kami, tenaga pengajar berjumlah 6 orang. Pada bulan Maret 2023 lalu, saya menyampaikan materi ajar di kelas 9 tentang membuat 4 kalimat dalam bentuk waktu yang berbeda, yaitu simple present tense waktu sekarang, simple present continuous tense waktu sedang berlangsung, simple past tense waktu lampau, dan simple future tense waktu yang akan datang. Namun, murid-murid kelas 9 masih kurang aktif mengikuti kegiatan belajar di kelas dan kesulitan untuk membuat kalimat-kalimat tersebut, walaupun saya sudah menyiapkan media terkait materi ajar berupa video. Dari kegiatan pembelajaran ini, saya melihat bahwa murid masih kurang aktif mengikuti pembelajaran di kelas karena media belajar video yang saya buat dan gunakan masih belum cukup interaktif dan menarik perhatian murid untuk mengeksplor materi belajar. Hasil belajar murid masih belum maksimal karena murid masih pasif di kelas. Dari 8 murid kelas 9 yang mengerjakan latihan tugas untuk membuat kalimat dalam 4 bentuk berdasarkan waktu, hanya 2 orang yang bisa mengerjakan dan mencapai KKM. Saya menemukan murid masih kurang fokus memperhatikan dan mendengarkan instruksi yang diberikan, sehingga banyak hal yang terlewati. Contohnya, murid tidak fokus mendengarkan instruksi langkah-langkah yang disampaikan di video untuk membuat 4 jenis kalimat berdasarkan waktu yang berbeda. Saya sudah mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat yang lain, namun saya belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya alami di kelas, karena rekan sejawat pun ternyata mengalami hal yang serupa dengan saya. Saya kemudian berefleksi, kenapa murid masih kurang aktif mengikuti pembelajaran di kelas, walaupun saya sudah menggunakan media. Saya belajar dan mencari inspirasi dari platform Merdeka Mengajar atau PMM tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mempelajari topik Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya mencari inspirasi di YouTube tentang pembuatan media yang menarik dan interaktif, terutama untuk materi mempelajari berbagai jenis tenses. Saya pun menemukan sebuah video pembuatan media yang menarik dari akun The Four Pillars, yaitu pembuatan dan penggunaan media pronouns wheels untuk mempelajari 4 jenis pronouns atau kata-ganti orang. Saya menyediakan alat dan bahan yang diperlukan dan segera memberikan informasi terkait cara pembuatan tenses wheel kepada murid kelas 9 di kelas. Saya membersamai murid bekerja dalam kelompok untuk membuat tenses wheel, saling bekerja sama dan membantu sehingga tenses wheel bisa selesai sesuai dengan keinginan murid. Saya meminta murid menggunakan langsung tenses wheel yang sudah dibuat untuk mempelajari secara sekaligus 4 jenis kalimat dengan waktu yang berbeda dengan menulis perubahan kata kerja atau verb pada setiap kalimat dengan bentuk waktu yang berbeda. Murid berlatih membaca di dalam kelompoknya masing-masing, kemudian saling berbagi dengan kelompok yang lain. Every day we are eating now. I will eat later. I ate yesterday. Setelah melaksanakan aksi ini selama 4 kali pertemuan, semua murid terlihat terlibat aktif selama belajar, sehingga suasana kelas lebih hidup dan menyenangkan. Murid saling membantu untuk menyelesaikan proyek pembuatan media. Selain itu, murid juga termotivasi untuk belajar, karena setelah murid menggunakan tenses wheel, ternyata membuat 4 jenis kalimat dengan waktu yang berbeda tidak sulit dan malah menyenangkan. Penggunaan tenses wheel mampu memfasilitasi kebutuhan gaya belajar murid visual, yaitu dengan melihat tampilan kalimat-kalimat dengan perubahan verb atau kata kerja pada setiap putaran roda. Untuk murid dengan gaya belajar auditory, murid mendengarkan temannya membaca setiap kalimat dalam bentuk waktu yang berbeda dari tenses wheel. Every day we are meeting now. We will meet tomorrow.
We met yesterday. Dan untuk murid dengan gaya belajar kinestetik, murid dapat memainkan tenses wheel dengan memutarnya untuk melihat setiap perubahan verb atau kata kerja pada setiap kalimat dengan bentuk waktu yang berbeda. Dari aksi ini, hasil belajar murid lebih meningkat dari sebelumnya, dan semua murid tuntas KKM setelah dilakukan asesmen. Setelah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ini, saya menyadari bahwa saya harus selalu berefleksi dan mau membuka diri untuk melihat setiap kebutuhan murid-murid saya di kelas. Misalnya dengan cara belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar, melihat atau menonton video-video inspirasi dari media sosial, dan juga berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah. Dari kegiatan ini, saya juga menyadari bahwa merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media yang saya buat sendiri tidak selalu membuat murid aktif belajar di kelas. Saya bisa membuat murid aktif belajar di kelas dengan cara memberikan kesempatan bagi murid untuk berkarya dan membuat media belajar dengan versi murid sendiri. Dan satu hal yang tak kalah penting adalah saya menyadari bahwa murid-murid saya adalah pribadi yang istimewa. Mari Bapak Ibu kita satukan semangat untuk menciptakan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna bagi murid-murid, sehingga kita bisa menghantarkan murid-murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Tetap semangat!